Jadi begini Pak Kalam, eh, apa yang Pak Kalam katakan mengenai harus membaca kitab sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi kita lihat adalah orang-orang itu justru malah membaca kitab sesudahnya. Nah, ini menjadi satu kajian yang menarik gitu ya. Kenapa fenomenanya itu orang tidak mematuhi atau tidak mengindahkan perintah Al-Quran itu, tapi malah malah tidak tahu mematuhi perintah siapa gitu loh. Misalnya ya, Jan jelas ini katakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Menurut Pak Kalam, fenomena apa Pak Kalam yang terjadi Pak Kalam? Silakan. Ya, begitulah caranya Allah menyesatkan orang. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah itu menyesatkan orang siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah di dalam Al-Quran itu otoriter, sangat kuasa. Tapi sebenarnya Allah sudah adil karena sudah diberikan penjelasan malah di surat-surat awal itu. Misalnya di Iqra saja itu sudah luar biasa. Di surah yang pertama tur Iqra, bacalah. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi bukan ustaz yang mengajari. Caranya bagaimana? Baru dibuka Al-Quran itu sudah petunjuk besar. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sudah luar biasa sekali di situ. Adapun Al-Quran mengatakan ada yang tertulis bahwa Alkitab palsu, itu oknum. Pada waktu Al-Quran itu, pada waktu ada ayat turun kepada Nabi Muhammad mengatakan Alkitab dipalsukan, orang yang diajak berdebat dengan Nabi Muhammad. Nah, itu yang memalsukan Alkitab karena dia tidak menjelaskan seluruh isi Alkitab. Sehingga turunlah ayat, dia memalsukan, orang itu memalsukan Alkitab. Sekarang saja sudah banyak juga orang Islam yang memalsukan Al-Quran kan. Jadi bukan hanya orang Kristen atau orang ahli kitab yang memalsukan Alkitab, orang Islam pun banyak memalsukan Al-Quran. Orang Islam banyak memalsukan Al-Quran. Memalsukan bagaimana itu Pak Kalam? Ya contohnya yang pernah terjadi itu. Yang pernah terjadi di zamannya Pak Ahok itu. Banyak sekali orang-orang di situ memalsukan Al-Quran. Karena karena aulianya itu adalah manusia. Dia terfokus kepada Al-Maidah 51, padahal seharusnya orang Islam itu aulianya adalah Allah. Aulianya adalah Allah, bukan manusia. Baik manusia itu Islam maupun Kristen, tidak boleh. Masih musyrik itu orang yang menganggap orang Islam aulianya, atau orang lebih-lebih lagi orang Kristen yang aulianya. Harus Allah aulianya, bukan manusia. Oke, ngomong-ngomong soal disesatkan ya, biar nanti teman-teman nggak ini apakah Allah itu menyesatkan atau apa? Menyesatkan. Iya, memang dan kita tampilkan dulu ayatnya Pak Kalam. Karena ya, tapi ada penyelesaiannya supaya Allah menjadi adil. Oke, kita baca misalnya An-Nahl 93 ya, seperti yang tampak pada layar. Ya. Allah menyesatkan. Dan jika Allah menghendaki niscaya ia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi Pak Kalam tidak mengatakan hal karena banyak audiens di luar sana yang mungkin kesurupan gitu kalau Pak Kalam mengatakan bahwa ada Allah menyesatkan gitu. Tapi makanya ada kan lanjutannya Kang Edis, ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Biar termasuk Kang Edis supaya yang diberi petunjuk. Tuhan menjadi adil, supaya Allah menjadi adil. Jadi ayat itu ada yang menjelaskan supaya Allah menjadi adil. Jadi Allah menyesatkan dan memberi petunjuk. Di penjelasan lain ada ayat yang menjelaskan supaya Allah itu adil. Oke, tapi yang menjadi satu akan menarik tadi Pak Kalam mengatakan dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Pak Kalam tadi mengatakan begitu ya? Oke, baik. Kalau misalnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya Pak Kalam, sedangkan para mufasir sendiri itu berbeda pendapat tentang siapa anak yang dipersembahkan oleh Ibrahim. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Ini ketidaksesuaian ini, saling berbeda pendapat ini, apakah ini membuktikan bahwa
tidak ada keraguan padanya, Pak Kalam. Iya, tetap Al-Quran itu tidak ada keraguan karena Al-Quran menganjurkan kalau seperti yang Anda tadi katakan itu, yang ayat yang Anda perlihatkan, kalau Anda ragu-ragu ya silakan bertanya kepada ahli kitab. Tapi gini Pak Kalam, kan dikatakan di sini tidak ada keraguan, kata Pak Kalam barusan. Betul, tidak ada keraguan. Sementara di sini dikatakan dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pertama, ya, kalau memang Al-Quran itu tidak ada keraguan, bagaimana mungkin para mufasir berbeda pendapat? Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Bukankah perbedaan pendapat itu mengindikasikan adanya ketidakpastian, gitu? Bukan begitu. mengindikasikan adanya tingkat kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Nah itu betul Pak Kalam. Ya, Ayat tingkat Al-Quran kecerdasannya jelas. manusia yang berbeda-beda. Karena kalau dia kekurangan referensi, dia akan mengarahkan pikirannya kepada yang keliru. Tapi kalau banyak referensi yang dia baca, tidak akan kemungkinan besar untuk keliru itu kurang. Oke, bisa gini Pak Kalam. Bisa tidak kita dari Quran itu sendiri menjelaskan isi Quran itu tanpa Anda perlu membaca Alkitab, tanpa Anda perlu membaca kitab Taurat untuk menemukan? Ya bisa. Kalau Oke, memang bagaimana, orang Pak? itu mau kalau memang orang itu mau beriman, cukup surah Al-Baqarah saja sudah luar biasa. Kalau orang Oke, sudah kuasai surah Al-Baqarah, sudah luar biasa. Dengan catatan memang mau beriman, bukan mau Baik. mengkoreksi agamanya orang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak menghukum suatu kaum sebelum dikirim utusan ke situ. Oke. Jadi tidak usah orang Islam itu mengurusi misalnya Buddha, tidak usah mengurusi Hindu, tidak usah mengurusi Kristen atau mengurusi Yudaisme. Urusi saja imanmu. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau Anda menguasai orang Islam menguasai surah Al-Baqarah sudah luar biasa. Itulah sebabnya saya termasuk orang yang boleh dikatakan kalau orang Kristen kan menuduh bahwa Al-Quran itu dimakan kambing apa dan segala macam. Malah kalau saya mau mengurangi Al-Quran itu. Cukup surah Al-Baqarah saja sudah luar biasa. Begini Pak Kalam, satu yang menarik tadi, Al-Quran dengan Al-Quran saja Pak Kalam mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa menjelaskan. Ya. Tapi saya melihat itu seperti satu lip service dari Pak Kalam, karena nyatanya kita lihat yang terjadi di lapangan, orang itu membaca hadis juga gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Pak Kalam, bagaimana Pak Kalam bisa menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri untuk menjelaskan siapa di sini yang dipersembahkan Ibrahim sebagai korban itu? Karena begini, tidak menjadi masuk surga atau masuk neraka kalau memahami Ibrahim kah yang disembeli atau Ishak. Ismail kah yang dibeli atau Ishak. Tidak menjadi persoalan. Ya, tidak menjadi persoalan untuk masuk neraka. Baik, oke, Pak Kalam. Kalau di sini dikatakan dengan seekor sembelian yang besar, apa itu sembelian yang besar itu Pak Kalam? Itu maksudnya nilainya, bukan tubuhnya besar, bukan. Itu ditafsir. Oke, apa ini? Jenis hewan apa ini, Pak Ustadz? Pak Kalam? Yang domba. Dari mana Pak Kalam bisa tahu kalau ini domba? Itu dari Alkitab. Tadi kan barusan saya tanya Pak Kalam, apakah dengan Quran saja Pak Kalam bisa menjelaskan Quran itu? Ya kan Al-Quran mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab kalau tidak tahu. Betul ini Pak Kalam, sesuai ayatnya ada. Tanya ahli kitab yang mana gitu, nggak semua ahli kitab. Menjadi pertanyaan sekarang. Semua ahli kitab itu jujur karena ada ahli kitab yang dikritik oleh Al-Quran, ada ahli kitab yang masuk kategori berdosa besar, artinya musyrik. Muslim menyatukan pemahaman seluruh umat Islam di dunia. Tapi pertanyaannya kan bahkan alam semesta, bahkan seluruh agama. Kan ada ayat saya sampaikan tadi. Iya. Allah tidak menghukum satu kaum sebelum diutusnya rasul ke situ. Jadi misalnya ada rasul untuk di daerah India, ada rasul untuk di daerah Cina, dan lain-lain.
Oke, menarik Pak Kalam. Satu step. Ray, tolong Ray agak menjauh Ray dari adik-adik kecil Ray, karena suaranya masuk ke dalam Ray. Iya, maaf. Ya, nah, agak menjauh dikit. Gini. Saya mau dulu. Oke, gini Pak Kalam. Ya, kalau Pak Kalam mengatakan tidak dihukum satu kaum sebelum diutus utusan ke sana. Ya. Pertanyaannya Pak Kalam, apakah pernah ada Rasul yang diutus kepada bangsa Indonesia Pak Kalam? Kan sudah pernah. Kan untuk Indonesia dulu itu kan Hindu Buddha. Ikut dengan Hindu Buddha. Ntar dulu Pak Kalam. Rasul kan terakhir Nabi Muhammad. Gini sedikit. Ini menarik ini. Kalau kita membaca misalnya surat kan belum ada Nabi Muhammad waktu itu. Kalau di zaman dulu, di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dulu. Ya, maksudnya kita nggak bicara Hindu Pak Kalam. Jadi tidak mungkin orang Hindu Buddha itu dulu masuk neraka semua. Ada yang juga surga, ada yang ke neraka. Iya, kita nggak bicara Hindu Buddha Pak Kalam, kita tapi bukan orang Indonesia waktu itu, orang India. Orang India yang ajaran India yang masuk ke Indonesia. Oh ya, gini Pak Kalam. Pak Kalam tadi mengatakan bahwa tidak dihukum satu kaum sebelum diutusnya seorang utusan ke sana, betul? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pernah ada seorang Rasul yang diutus kepada bangsa Indonesia? Pada waktu itu belum ada istilah bangsa Indonesia, hanya dikatakan kaum, supaya umum sifatnya. Demikian pula kata Nusantara. Jadi kaum itu pengertiannya itu umum. Oke, baik. Baik. Kita bikin bangsa Melayu. Kita bikin bangsa Melayu. Oke, kita bikin bangsa Melayu. Apakah pernah ada seorang Rasul yang diutus kepada bangsa Melayu? Pernah? Ya tidak, tentu tidak ada ayat yang spesifik seperti itu. Namanya? Tapi faktanya dulu orang Indonesia, orang Nusantara atau orang Melayu itu berkeyakinan Hindu Buddha. Allah Subhanahu wa taala, YHWH, Bapa itu satu zat. Nah, baru ayat Al-Qur'an turun ini baru ada perintah. Sebelum kita cocokmologi ke sana, Re, ya. Enggak. Tadi kamu bilang, serius. Apakah Nabi akhir zaman sampai kiamat, berarti ya di dunia ini semuanya sampai kiamat itu berarti udah ada utusan yaitu Nabi Muhammad. Nah, baik, itu kan pendapat ini. Jelas kalau Nabi Isa kan khusus domba Israel. Sedikit teman-teman, gini teman-teman. Ini ada tamu ada tamu. Saya 1 lawan 5, mau nggak? Oke, sebentar. Saya 2 kerja. Oke, sebentar, Jawa asli sebentar. Gini. Jadi, tadi kan pertanyaannya apakah pernah Rasul diutus kepada bangsa Melayu? Pak Kalam, tadi jawabannya saya masih mengambang, tapi Ray bilang pernah, namanya adalah Muhammad. Tapi bagaimana Anda mengatakan Muhammad diutus kepada bangsa Melayu? Begini, Muhammad itu gelar. Bisa saja Siddhartha Buddha Gautama itu bergelar Muhammad, karena Muhammad itu pengertiannya dipuji. Jadi setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan dipuji. Itu benar Pak Kalam. Tapi kalau kita merujuk kepada Ibrahim ayat keempat, dikatakan di sini. Jadi bedakan Muhammad dengan nama, bedakan Muhammad dengan zat. Ada 2 di situ. Ada Muhammad sebagai bahasa, ada Muhammad sebagai zat. Oke, kami tidak pernah mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi menurut Al-Quran, tidak pernah ada seorang Rasul yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, kalau setahu saya Muhammad itu berbahasa Arab. Bagaimana Anda kata Muhammad diutus kepada bangsa Melayu, Rey? Sedangkan Al-Quran mengatakan tidak diutus seorang Rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya. Apakah Muhammad berbahasa Melayu, Rey? Kalau ada kaum lain yang mampu memahami bahasa itu kan tidak ada masalah. Kalau faktanya sekarang Al-Quran ada di wilayah Melayu, Al-Quran. Kita nggak bahas Al-Quran, Rey. Yang saya bahas, apakah dan Muhammad... hadis. Gini loh, Rey. Ya. Apakah Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa Melayu? Kamu bilang iya. Sedangkan ayat Quran mengatakan tidak pernah ada Rasul yang diutus kepada satu kaum yang bahasanya tidak sama dengan Rasul itu. Ya, nih ayat ini mengatakan dengan tegas, tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Rasul itu diutus kepada satu kaum yang bahasanya sama dengan Rasul itu. Terus bagaimana kamu katakan Muhammad diutus kepada orang Melayu, Rey? Nabi Muhammad diutus dengan bahasa kaumnya Nabi Muhammad
di Berarti wilayah diutus sana kepada kan bangsa Arab Melayu Saudi, suku Oke, berarti Quraisy. berarti diutus kepada bangsa Melayu nggak? Nabi Muhammad bukan bangsa Melayu. Jelas di situ ya, Kan Kang Idris. putar-putar lagi kan? Udah flip-flop sekarang ini, udah putar-putar. Bener kan? Enggak, belum selesai. Nah, Terus ditekankan juga di Al-Quran, Nabi Muhammad ini utusan seluruh rahmatan lil alamin, seluruh bangsa-bangsa. Itu alam semesta. Gitu. Alam semesta. Makanya Oke, ada saya lanjut terjemahan dulu di teman-teman Indonesia. yang lain biar kita kebagian semua. Saya ke tadi Bang Jowo Asli sudah nggak sabar ngomong. Jowo Asli silakan ngomong tapi dalam koridor ya. Dalam koridor ya, Bang. Ya, santai. Halo. Oke, santai. Halo. Oke, Madia, santai dulu, Madia. Waalaikumsalam. Ini Madia lagi lab di Edis, di room Edis. Lagi lab. Di room Edis, Madia. Waalaikumsalam. Jowo Asli. Oke, Jowo Asli udah nggak sabaran tuh. Silakan, Bang Jowo Asli. Silakan. Monggo. Berarti saya 1 lawan berapa ini? 1, 2, 3, 7 ya, termasuk Edis, Pak Kalam. Enggak lawan-lawanan, Bang Jowo. Kita diskusi santai aja, Bang Jowo. Ini serius kok. Oke, kebenaran ya, di atas kebenaran. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyo Monggo Botongo. Siapa di antara kalian? Pertanyaannya, filosofi Israel, Arab, Amerika, seluruh dunia yang menyempurnakan ini, mengungkuli ini. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyongo Monggo Botongo. Siapa yang mewakili? Ngacung. Buka kamera bisa. Halo. Siapa yang berani mewakili? Yang bisa melampaui filsafat ini? Silakan teman-teman. Saya di balik layar dulu sebentar. Silakan. Saya nggak ngerti pertanyaannya. Silakan. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Filosofi Arab nggak tahu ya? Jujur loh, jangan menghibur diri loh. Jelaskan aja Bang Jowo, dijelaskan aja presentasi. Oke. Saya bilang nggak tahu apa pertanyaan itu. Dengan santun, jangan lupa kita saudara sebangsa ya, tetap dalam koridor. Silakan Bang Jowo. Oke. Pak Kalam bisa? Halo, dari yang tua. Ya, Anda yang jelaskan dulu. Anda yang menjelaskan. Kan saya sudah lama bicara. Oke. Kalau ini di luar ada di Jawa ini Samawi, susah komentar saya. Di Jawa ini ada filosofi Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyongo Monggo Botongo. Apakah yang mengatakan Nabi sempurna bisa melampaui ini? Pertanyaannya itu. Artinya apa, Pak? Nggak tahu ya. Ono coro Ya, ada cara. apa? Artinya apa? Yes, berarti belum ngangkat ya, belum nyampe ya. Tahu nggak? Saya kasih Iya, tahu. silakan Bang Jowo jelaskan aja, Ini- Bang. Jelaskan Ini aja, kaitannya Bang. kemana? Jelaskan. Filosofi katanya, filsafat. Siapa yang bicara filsafat di sini? Itu bukannya Hono Coroko itu abjadnya Jawa itu. Betul sekali, Hono Coroko bukannya Iya, abjadnya Jawa, Pak. betul Jawa sekali Pak. kuno. Jawa kuno Pak. Iya, apa hubungannya abjad Jawa dengan filosofi yang dibawa dari Timur Tengah, Pak? Wah dalam sekali ada. Ini Korelasinya kekristenan apa, yang Pak? menjawab ya. Ini hanya Iya, kekristenan yang Makanya menjawab. kami penasaran, Bang Jowo. Saya menunggu makanya kan ingin penasaran. nambah wawasan. Silahkan. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, nanti saya filosofi menjawab. apa di balik itu? Ada filosofi Iya, di balik itu. makanya saya supaya kami mendengarkan. mau- Silakan Bang Jowo. Oke, siap semua ya. Jadi kalau Hono Coroko itu ada cara. Itu ada Korelasinya apa, Pak? Korelasi dengan yang Artinya menepuk dada katanya Pak, dari menyempurnakan Hono dulu. Coroko itu kan itu abjad kan? Heeh, Kayak ABCD, betul. Pak. Itu kan Betul. ABCD Hono Coroko tuh, Pak ya. heeh. Itu Sang Hyang Widi punya cara loh. Kekristenan menjawab loh. Yang hanya menjawab kekristenan itu. Pada mulanya Allah Sang Hyang Widi. Sampai terakhir aja ini waktu saya terbatas kok. Monggo Botongo hanya meninggal. Semua manusia panjenengan meninggal itu nanti. Betul ya? Sudah tidak bisa bangkit. Kekristenan yang bisa jawab. Sang Kristus bangkit. Lainnya tidak ada itu. Yang bisa jawab kekristenan ini. Itu Filsafat bukan Amerika. Itu bukan petunjuk pegangan Itu Islam sebuah Kristen kok. kebenaran Sang Hyang Widi. Itu dari Kamu mana? nggak Pegangan nyampe, dari kamu mana? nggak nyampe. Filsafat Iya. Arab nggak nyampe ini. Ini terlalu dalam. Nah, Pak Jowo. Selamat siang, Bang Edis. Bang Lucifer kayaknya ada kendala dari sinyal ya. Teman-teman dengar suara Bang Lucifer putus-putus nggak? Ya, putus-putus. Ya, selamat siang. Salam NKRI, Bang.
Oke, ya putus-putus. Ya, teman-teman, perlu saya ingatkan lagi teman-teman ya. Walaupun siang panas, terik ya, kita tetap saudara sebangsa, berdiskusilah dengan selu-selu saja. Ingat, saudaramu dari Sabang sampai Merauke semua ya, bahasa tetap kita atur ya, ritme tetap kita atur. Mawar Beduri kayaknya ada masalah dengan mic-nya, Bang. Mawar Beduri ada masalah dengan mic. Kang Lucifer mungkin keluar dulu, masuk lagi mungkin. Bagus nanti. Mawar Beduri ada masalah dengan mic. Coba kalau pakai headsetnya dicabut saja kalau mau ngomong. Halo? Mawar Beduri? Saya dulu semua mute. Nah, sekarang gimana, Bang? Pak Ibnu kalah, monitor Pak Ibnu. Saya mau sama Pak Ibnu. Halo. Oke, silakan biar kita teman-teman saksikan dulu Jawa Asli dengan semua mute dulu. Semua mute. Silakan, Pak. Silakan. Ya, silakan. Pak Ibnu. Ya. Selama ribuan tahun para filsuf hebat telah berdiskusi ya, betul ya, dan berspekulasi tentang makna kehidupan. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, filsafat itu ilmu penting Pak Ibnu dan memiliki manfaat. Kalau menurut saya penting sekali. Tetapi Pak Ibnu, jangan lupa, apabila filsafat digunakan untuk menentukan tujuan hidup loh. Bahkan filsuf-filsuf yang paling bijak sekalipun hanya menebak-nebak Pak Ibnu. Betul. Nah, iya. Filsafat itu sangat menolong, tapi filsafat itu sangat menolong untuk memahami kitab-kitab suci. Iya. Tapi tetap menebak-nebak Pak Ibnu. Ya, betul. Iya. Apakah makna hidup ini menebak-nebak? Lanjut sudah gitu aja. PR dulu. Saya kerja lagi. Eman-eman ngurusin ini nih. Rak penting. Beri lagi kesempatan kepada saya. Beri lagi kesempatan. Silakan Pak Kalam. Ya, kepada saudara-saudara yang Islam, ingatlah bahwa Nabi Muhammad itu pernah lama sujud ke arah Baitul Maqdis, lebih 1 tahun. Itu kalau kamu pahami itu dengan baik dan benar, ya insyaallah otakmu akan encer. Sesudah lebih 1 tahun itu dialihkan ke Ka'bah. Kalau kamu juga mampu memahami persoalan ini, otakmu pikiranmu akan plong, tidak ada lagi persoalan-persoalan. Kiblat lain ya, Pak Kalam. Ya. 2 kiblat, ya. Ya. Maksudnya jadi kenapa Nabi Muhammad dulu lama sujud ke arah Yerusalem kemudian dialihkan? Itu luar biasa di situ, ilmu teologinya luar biasa. Jadi pertama itu ya untuk ngebahas apa yang dikatakan oleh asli Jawa asli yang katanya Kristen menjawab masalah apa Tuhan menjadi firman atau firman itu menjadi manusia, maka Anda baca kembali himno Platonis gitu. Budayawan sastra Yahudi dan American Bible mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan karya Yohanes. Semoga terjawabkan Jawa asli. Menambahkan Pak Bams ya, Iya, makanya harus dirujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Rasul Paulus itu mengatakan Allah itu kasih. Rasul Yohanes mengatakan Allah itu firman. Maka yang tertinggi adalah Allah itu roh menurut apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Tapi berhubung ngomong-ngomong tentang memaling tadi Pak Kalam. Tadi Pak Kalam, ini teman-teman saya konfirmasi dulu ya. Tidak kelas tinggi, belum mampu orang pahami. Gini Pak Kalam, sedikit ada yang menarik ya. Teman-teman harus ketahui Pak Kalam ini masih muslim ya, walaupun masih muslim. Ya, masih muslim. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Ini ada transferan lagi katanya. Bam Ali, sabar Bam. Ya kita ngomong bagus-bagus Bam. Gini Bam. Kalau saya pernyataan Pak Kalam kalau sesuai ya saya benarkan, kalau tidak sesuai tadi gini, sesuai dengan hadis. Seharusnya begitu. Gini. Kalau sesuai dibenarkan, kalau tidak tadi Pak Kalam mengatakan bahwa Muhammad tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis begitu. Terus akhirnya dipalingkan berkiblatnya diganti ke Ka'bah. Yang menjadi pertanyaan gini Pak Kalam. Itu Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis itu atas perintah siapa Pak Kalam? Jangan dulu dijelaskan itu sebab umat belum mampu memahami. Oke, bahaya ya kalau mungkin Bam Ali ini menjelaskan, silakan Bam. Ya, tidak boleh, boleh.
Tidak semua menurut Imam Al-Ghazali itu mengatakan tidak semua ilmu itu mesti disampaikan. Ya, kalau semua ilmu itu disampaikan seperti mengkalungkan kalung mutiara pada leher babi. Ya, oke. Silakan Bang di Ali. Alkitab juga kan ada begitu. Di Alkitab kan jangan melempar mutiara ke ini. Ya, oke. Bang Ali, silakan. Bagaimana kalau Anda katakan Muhammad tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis, ya, ke kiblatnya dikatakan orang Yahudi ya. Siapa yang memerintahkan Muhammad berkiblat ke sana? Silakan, Bang. Masjid pertama itu Masjidil Haram. Itu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 96. Ya, saya nggak tanya masjid pertama, Bang Ali. Makanya Bang belajarlah memahami pertanyaan Bang. Yang saya tanya bukan masjid pertama itu apa. Yang saya tanya, waktu Muhammad sebelum berkiblat ke Ka'bah, dia kan berkiblat ke kiblatnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, atas perintahnya siapa? Kiblatnya itu Ka'bah. Oke, jadi tadinya sebelum ke Ka'bah ke siapa? Kemudian saat Isra Mi'raj kan ilal Masjidil Aqsa, ilal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Kita jangan panjang-panjang, Bam. Malah sesudah Isra ini Nabi Muhammad itu berkiblat ke Yerusalem itu pada waktu di Madinah, sudah lama itu Isra Mi'raj. Oke, benar tidak itu, Bam? Ya, sudah di Madinah itu bersujud. Sabar Pak Kalam, gantian dulu Pak Kalam. Pak Kalam. Benar sekarang tidak, bagaimana saya harus mempercayai Pak Kalam sedangkan Pak Kalam sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bam, jangan kemana-mana, Bam. Fokus dulu. Bam, kita fokus dulu. Itu udah dibahas berkali-kali sama Pak Kalam. Gitu loh. Sebelum Muhammad berkiblat, sebelum kalian berkiblat ke Ka'bah, kalian itu kan tadinya bukan ke Ka'bah. Kemana tadinya kalian berkiblat? Ke kiblatnya orang Yahudi, betul tidak? Hah? Orang Mekah itu Ka'bahnya itu di mana? Waduh, sakit kepala di saya ngomong sama Bams. Mungkin saya ke Ray dulu. Ray? Halo Ray? Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan banyak kiblat itu. Di dalam Al-Quran dikatakan setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing dan tata cara ibadahnya masing-masing. Tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kiblat itu bukan satu. Kiblat bukan satu. Menurut Al-Quran. Oke, Ray. Sebelum berkiblat ke Mekah, tadinya umat Muslim berkiblat kemana, Ray? Sebutkan kiblatnya mana ayatnya, Pak Kalam? Halo, Ray. Ke Masjid Al-Aqsa sehingga di Muslim dipahami dengan betul tidak itu kiblatnya orang Yahudi, Ray? Betul tidak itu kiblatnya orang Yahudi? Saya tidak mempelajari Yahudi, saya nggak paham. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang nyuruh Muhammad berkiblat ke Al-Aqsa? Bait suci itu ada dua. Saya katakan Loh, saya nggak tanya jumlah bait suci ada berapa, Re. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh Muhammad berkiblat ke Masjid Al-Aqsa sebelum kiblatnya diganti ke Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Coba, kita di mana semua, perintahnya? Di mana perintahnya suruh berkiblat ke Al-Aqsa? Di ayat Quran mana? Saya sudah 9 tahun baca di ayat Quran mana? Mungkin saya silap, nggak ketemu. Di mana? Al-Quran Al-Baqarah 144. Oke. Al-Quran Al-Baqarah 144 itu masalah pemindahan kiblat. Nggak ada di situ masalah tadinya Allah memerintahkan untuk berkiblat ke Al-Aqsa. Ini ya sejarah saja. Oke, gini aja saya ganti aja pertanyaan. Mungkin itu terlalu sulit. Ada dua kiblat. Oke, Ray, nah, itu terus saya tahu gini, itu belum terlalu selesai sulit saya Kang bagimu. Edis. Apa istimewanya ketika Rasulullah diantarkan malaikat Jibril ya, dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj ya. Kenapa Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa istimewanya di Masjidil Aqsa? Kan jadi pertanyaan kita, afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak saling berpikir? Sering menyatakan Al-Quran mengingatkan seperti itu. Seperti kata qatala artinya bunuh. Qatala yuqatilu, perang, saling bunuh membunuhkan perang. Nah, di afala tatafakkarun ini artinya tidak saling berpikir, artinya memerintahkan kepada Muslim maupun di luar Muslim, semuanya harus berpikir, pakai logis gitu. Gini, Ray. Memang ada kiblat lain di Islam dulu itu. Oke, baik. Gini aja, Ray. Mungkin itu pertanyaannya terlalu sulit bagimu. Gini, Ray. Yang sebenarnya pemindahan kiblat ke Ka'bah itu karena apa, Ray? Sesuai di apa? Saya lupa ayatnya ya. Ini pendapat saya pribadi aja. Sesuai yang dinubuatkan di kitab-kitab yang lama, kelak akan
apa ya, Oke, ramai-ramai sebelum ke akan situ, oke. mendatangi Itu ada ayatnya, itu ada Mekah ayatnya. gitu. Sebelum, oke, Ya, sebelum ke situ, itu ada ayat, nanti saya tunjukkan. yang Ya, jauh, pemindahan. perempuan, Oke. anak-anak ya. Ya, saya tahu ayatnya itu memang ada. Jadi Tapi haji sebelum yang ke situ, dimaksud Rey. nubuat kitab lama itu berhaji. Ya, sebelum ke situ, Rey. Pertanyaan saya begini. Motivasi pemindahan kiblat ke Ka'bah itu menuruti Allah atau menuruti umat? Menghadap gimana motivasi? Oke, saya tampilkan saja ayatnya ya. Saya tampilkan saja ayatnya biar lebih jelas. Nih. Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat. Nah, ini kata kuncinya nih. Yang engkau senangi. Perhatikan. Kami palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja engkau berada. Nah, pertanyaan saya begini. Ini memalingkan wajah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, ya. Ini dalam rangka ya untuk menuruti kemauan Allah atau kemauan manusia. Ini di Al-Qur'annya ada, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jelas ya netizen, Bukan ini loh, ini kan Muslim nggak kata menyembah Ka'bah frase ini, atau perhatikan batu. frase ini. Ini atas perintah. Kiblat Dan sesungguhnya yang engkau orang-orang senangi, yang Yahudi dan disenangi siapa ini? Nasrani yang diberi Rey, Alkitab, Taurat dan yang Injil disenangi memang siapa, Rey? mengetahui. Rey, sebentar, Rey. Kiblat yang engkau senangi, yang disenangi siapa, Rey? Itu kehendak kalam Allah. Dari mana saya bisa menjelaskannya? Rey, yang menyenangi bahwa kiblatnya itu ke Ka'bah siapa? Engkau, di situ ada pernyataan engkau. Iya, oke. Siapa di sini? Siapa di sini orang-orang yang menyenangi kiblatnya di situ? Biasanya itu kan seringnya ada dalam kurung ya, itu pendapat ahli tafsir yang pakarnya ilmu tafsir Al-Qur'an. Siapa itu orang? Kalau siapa jawabannya orang. Di mana tempat? Kan di sini kan cuman di sini. Rey, ya udah saya gak ngomong kalau dibilang kelamaan. Harusnya gimana saya jelasin? Yang engkau senangi. Coba yang engkau senangi. Di sini itu hasratnya siapa gitu loh? Memindahkan kiblat itu hasratnya siapa, Rey? Ntar mana ayatnya nih? Ntar ayatnya mana? Saya baca lagi ini. Jika jelas di layar itu. Ya, hasratnya Nabi Muhammad. Oke, kenapa di sini mereka menyenangi Ka'bah sebagai kiblat? Alasannya apa? Nabi Muhammad, bukan mereka ya, Nabi Muhammad. Kamu. Oke, mungkin Pak Kalam salah. Ya, mereka di sini siapa? Kok mereka lagi? Mereka yang menyenangi kiblatnya diganti ke apa namanya, ke Masjidil Haram itu siapa? Ke kiblat yang kamu sukai. Kamu loh, bukan mereka, Kang Edis. Bedain dong. Ya, engkau di sini katanya apa sih? Kum atau apa? Kum atau K di sini? Mereka atau kamu sendiri? Karena bahasa Indonesia itu enggak ini terjemahannya. Di sini engkau atau kalian di sini mana coba? Coba yang ahli bahasa Arab. Lah, 9 tahun Kang Edis gimana ini? Coba. Ya, saya bukan ahli membaca bukan belajar bahasa Arab saya Quran itu. Saya tapi belajar isi Quran, bukan belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab seperti kamu. Nanti kalau saya belajar bahasa Arab seperti kamu, cuman bisa bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Nabi Muhammad di situ. Terus yang salat itu kan banyak orang, itulah yang dimaksud mereka. Oke, yang menjadi pertanyaan kenapa dia menyenangi Masjidil Haram itu sebagai kiblat? Jelas Allah tidak menjelaskan di sini ya alasannya apa. Oke, baiklah. Tetapi kita berpikir kan itu tempat lahir Nabi Muhammad. Saya pun suka kalau kota kelahiranku jadi pusat dunia. Itu nanti akan kita bahas di ruang tertutup. Ya itu, afala tatafakkarun, Muslim dan non-Muslim silakan berpikir. Gitu. Oke, silakan Pak Kalam. Dan di Masjidil Aqsa, sebentar Pak Kalam, Masjidil Aqsa ada hadis meriwayatkan saat itu sholat berjamaah akbar antara malaikat dan seluruh nabi-nabi yang ribuan. Di situ Nabi Muhammad menceritakan bertemu dengan Nabi Isa secara wujud yang sama dengan Nabi Muhammad. Kalau yang lain kan secara wujud roh. Ini sama-sama berdaging dan berroh. Dijelaskan nampak rambutnya seperti orang setelah mandi gitu. Terus kalau istilahnya miring itu akan menetes air. Terus agak kemerahan, pakai baju putih kayak gitu-gitu. Jelaskan hanya Nabi Isa. Ini hadis Nabi ini membuktikan penjelasan detail dari Al-Quran bahwa Nabi Isa masih hidup. Dibangkitkannya itu kelak, namanya bangkit itu turun ke bumi. Kok lari ke sana loh, Rey? Gini loh, Rey. Enggak kan cerita di Masjidil Aqsa tadi, apa istimewanya Masjidil Aqsa? Jadi tempat salat seluruh
Nabi waktu itu Oke, sebelum naik ke langit. pada saat itu Masjidil Haram jadi tempat apa, Re? Saat itu masih dipenuhi orang-orang Mekah yang ya inilah yang keyakinan yang terdahulu. Penyembah berhala, Kejadian. penyembah berhala. Ya, Kejadian. bagaimana kok itu menjadi tempat yang disukai? Kan dikatakan nih, kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Kalau memang pada saat itu Masjidil Haram itu dikatakan di situ tempat penyembahan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, kenapa di situ menjadi tempat yang disukai, Re? Kenapa, Re? Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyukai tempat Masjidil Haram itu sebagai kiblat gitu kan pertanyaannya? Iya, kalau ternyata pada saat itu masjid tersebut menjadi tempat orang Quraisy menyembah berhala mereka. Berdasarkan afalat tatafakkarun ya, berpikir ya ini perintah dari Al-Quran juga. Berdasarkan bahwa itu dibuat oleh Ibrahim yang monoteis. Iya, memang milah Ibrahim juga itu yang bikin. Ya ini Ka'bah kan konteksnya itu dibangun oleh Ibrahim. Itu yang menarik perhatiannya Nabi Muhammad. Gini loh. Gitu. Oke, gini pertanyaannya begini. Lagi pula Muhammad kan diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim. Yang membangun Ka'bah kan Ibrahim. Iya. Iya, betul tidak pada bersama saat Nabi itu? Ismail. Oke, pada saat itu Ka'bah itu menjadi tempat penyembahan berhala oleh orang-orang Quraisy. Betul tidak itu? Di awal-awal Nabi Muhammad diutus memang bahkan mengalami penganiayaan, penindasan. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu menjadi kiblat yang disukai kalau itu menjadi tempat penyembahan berhala? Setelah ini kita melihatnya setelah Fathu Makkah dong, setelah pembukaan kota Makkah. Kalau sebelum Fathu Makkah ya memang masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Bisa kita tengok sekarang. Yang menjadi pertanyaan, oke nih saya tampilkan gambar biar membantu ya. Bisa kita tengok sekarang, mungkin gambar, bisa masuk ke gambar yang kurang lebih ya. Ini saya ambil dari website Muslim. Ini keadaan Mekah ini pada saat itu pada saat itu zaman Quraisy ya. Sebelum mereka dimenangkan ada berhala-berhala mereka di situ ya. Ya, ada berhala-berhala mereka di Ka'bah ini dan lain sebagainya. Kemudian singkat cerita ya, sebelum Fathul Makkah ya, sebelum menaklukkan kota Mekah ini, tempat ini kalian juga sudah sepakat dijadikan oleh orang-orang Quraisy ya sebagai penyembahan berhala mereka. Yang menjadi tapi masih ada loh, Kang Edis, masih ada loh yang bertakwa. Seperti kakek Nabi Muhammad itu, Abdul Muthalib, memberikan nama kepada anaknya yang terakhir, anak laki-laki. Bapaknya Nabi Muhammad itu siapa namanya? Abdullah. Iya, kita bukan bahas di situ. Yang kita bahas di sini loh. Yang kita bahas gini, Rey. Kenapa ya nggak semua dikatakan itu menjadi kiblat yang engkau suka? Ini loh, Rey. Nih, saya bacakan lagi, Rey ya. Jadi ngulang-ngulang nih ya. Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Jadi penentuan kiblat ini yang menentukan ini itu menuruti yang disukai oleh Allah atau yang disukai oleh orang ini yang engkau sukai ini, engkau senangi ini. Coba gini aja, yang menyukai gini aja, yang menyukai itu sebagai kiblat Allah atau ini atau engkau ini? Allah yang memerintahkan. Lanjutannya itu ayat lanjutannya. Bukan, itu. yang menyenangi itu sebagai kiblat Allah atau ada. Engkau atau sosok engkau ini? Hah? Apa? Yang menyukai itu sebagai kiblat Allah atau sosok engkau di sini? Kalau Allah memerintah berarti Allah juga suka. Ayat ini menjelaskan menebak. Kenapa ayatnya di sini tidak? Mana di sini ayat yang mengatakan bahwa Allah menyenangi itu sebagai kiblat? Kan perintah. Oke, di sini bunyinya gimana? Kiblat yang Allah senangi atau kiblat yang engkau senangi? Coba kamu baca ini. Ini bunyinya kiblat yang Allah senangi atau kiblat yang engkau senangi? Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Nah, Kang engkau Edi, sukai kan? ini contohnya. Maka akan aku kirim boneka pink yang Kang Edi sukai. Masa saya ngomong gitu bingung? Iya, jadi yang menyenangi itu sebagai kiblat Allah atau engkau? Allah juga senang, Nabi Muhammad juga senang. Engkau di situ Nabi Muhammad saya kasih teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ingin ngomong. Dari tadi saya udah ngomong terus. Kalau saya berpikir tempat lahir saya itu jadikan pusat dunia kan senang kan saya. Logikanya gitu aja lah. Afalat tatafakkarun, sering itu di Al-Quran. Memang Al-Quran Allah Maha tahu ya, ilmunya tak terbatas. Bahasa-bahasa di Al-Quran juga konkret, jelas, padat. Sehingga mudah dihafal berjuta-juta muslim di bumi ini. Sampai sekarang dan sampai kiamat pun tak akan hilang, itu sudah terjamin oleh Allah di Al-Quran.
kitab Al-Quran, tulisan-tulisan itu punah ke bawah banjir, ya kan, penghafal ikut naik Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, ini Islam nggak akan bubar, masih bisa ditulis oleh para penghafal. Itulah kenapa bisa dihafal itu. Tuhan yang berkehendak atas restunya sebagai petunjuk hidup. Udah, silakan. Itu pendapat saya ya, yang Muslim. Oke, silakan Mawar Berduri, mungkin dari tadi pengen ngomong. Padahal udah clear itu, hadapkan ke Masjidil Haram. Jadi udah nyampe Masjidil Haram, kamu mau ngarah kemana aja sih juga bebas gitu. Yang penting Masjidil Haram itu satu, Ka'bah. Kamu mau sudut ke pojok sini, pojok situ, sama aja. Yang penting arahnya ke situ. Gitu aja kok repot gitu. Diulang-ulang. Silakan Asal Mawar jangan Berduri. membelakangi Ka'bah aja. Asal jangan membelakangi. Jangan membelakangi Ka'bah gitu. Ka'bah itu kan tempatnya Masjidil Haram sebagai Di pusat. mana? Oke, sebentar. Di mana Ka'bah itu kamu bilang Masjidil Haram? Dalilnya mana? Emang Masjidil Haram di mana, Dis? Iya, justru saya bertanya sama kamu, apa yang membuat kamu menyimpulkan bahwa Ka'bah itu Masjidil Haram? Coba mana? Ya sesuai mata dan akal Kang Edi sendiri meyakini mana di coba? mana Ya, itu. dalilnya mana? Enggak. Coba bantu saya. Masjidil Haram itu pusatnya Mekah, Bang Edis. Iya, aneh Ka'bah gitu. Ka'bah itu pusatnya. Jadi arahnya ke Oke, pusat. di mana dalilnya mana dalilnya? Jangan Nah, begitu. itu. Begini Bang Edis ya, saya apa? Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menghadap ke langit. Maka pasti kami akan palingkan engkau ini Muhammad maksudnya ya, ke kiblat yang engkau sukai. Jadi pertanyaan Bang Edis kan yang engkau sukai. Jadi maksudnya Nabi Muhammad sesuka hatinya, begitu menurut Bang Edis kan? Tadi udah kelar loh itu, masa kita kupas-kupas ulang lagi? Udah kelar. Ya udah. Gini loh. Kamu kan mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram, betul? Betul. Ka'bah itu? Iya. Oke, dalilnya mana kalau Ka'bah itu Masjidil Haram? Kok dalilnya mana Masjidil? Emang harus pakai dalil semua? Loh, gini. Dalilnya Kamu hadis, kan tahu, dalilnya hadis. Gini Mawar Berduri. Semuanya teman-teman Muslimku di sini, Ada di hadis. Muslim yang banyak, sebentar teman-teman, banyak yang Kristen yang mau naik. Teman-teman semua yang Kristen kalau mau naik, yang punya rekam jejak bicaranya terkontrol ya, itu pasti saya naikkan ya teman-teman ya. Adapun yang mau naik itu nanti saya naikkan. Saya ini dulu ya, yang utamakan yang Muslim dulu ya. Gini, kamu mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram, Ka'bah, Masjidil Haram sama aja. Kamu bilang begitu. Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, mungkin saya silap, ya, tidak sadar dengan ayat itu. Makanya saya pengen kamu bantu saya. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram? Silakan. Ada di hadis. Oh, hadis toh. Saya kirain saya Quran. Contoh gini Kang Edis, di Al-Quran itu nggak ada detailnya sholat ya. Terus Nabi Muhammad menjelaskan sholatlah seperti yang kalian lihat aku sholat. Gitu. Emang kenapa kalau di hadis? Emang itu pegangan umat Islam, Al-Quran dan hadis, itu pun yang diwariskan Nabi Muhammad. Nggak ada harta kekayaan, hanya Al-Quran dan hadis itu. Jadi kita jadi miss loh. Pertanyaan saya itu jadi miss loh. Tadi kan saya bilang. Gini loh. Jadi kalau hadis pegangan kita, berarti bisa jadikan dalil dong. Jangan maksa kalau hadis tak boleh dijadikan dalil, Kang Edis. Gini, apakah kamu tidak mencukupkan dirimu dengan Quran? Apakah itu memahami Al-Quran tanpa ini pertanyaan bagus loh. Ini Quran bahkan menanyakan loh. Apakah tidak cukup bagimu Al-Quran? Cukup. Di mana di Quran mana yang bilang bahwa Ka'bah itu Masjidil Haram? Masjidil Haram, Ka'bah itu bagian dari Masjidil Haram, Edis. Iya, di mana? Di ayat mana? Berdasarkan ayat mana? Lah kok larinya ke ayat gitu. Surat Ar-Rahman itu sudah menerangkan kisah Isra dan Mi'raj. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jelas itu. Di ayat mana? Di ayatnya mana yang kamu dasarkan itu mana? Astagfirullahaladzim. Itu Ka'bah, itu sekelilingnya itu Masjidil Haram.
Iya, berdasarkan ayat mana? Kamu bilang begitu tuh berdasarkan ayat mana? Wah, ini kalau Edi ditanya tai lalatnya di mana, mana ayatnya gitu. Kan lucu gitu. Padahal tai lalatnya ada deket matanya gitu. Jadi bikin blunder, bikin apa, hanya bikin orang confusion gitu, bikin pusing doang gitu. Padahal udah jelas Ka'bah itu di dalamnya itu istilahnya di Masjidil Aqsa itu, di Masjidil Haram itu di dalamnya itu Ka'bah, ada Ka'bah gitu. Iya, kamu kan ngomong panjang lebar dari tadi, Jadi yang saya tanya mau itu dalil loh, dalil. sembahyang Gini arah aja, sesuka kamu gini aja, bebas gitu. gini Mau aja. sudut Bisa nggak? sini, sudut Gini, sini, gini, gini. sudut sini, Bisa asal nggak? jangan Bisa membelakangi nggak? Ka'bah gitu. Oke, bisa nggak kalau ada orang mengatakan bahwa Masjidil Haram itu di Monas? Bisa nggak? Gimana? Bisa nggak? Pertanyaanmu Bisa nggak? gimana sih, Dis? Yang masuk, Loh, yang logika lah. iya, kalau gitu saya tanya, secara logika dari mana kamu bilang bahwa Ka'bah itu di Masjidil Haram? Ka'bah itu di masih buka hadis saja lah. Taruh ya, saya cari sini sebentar. Oh, hadis. Tadi kamu bilang cukup dirimu dengan Quran. Di situ makanya di Al-Quran itu ada, saya lupa ya, di Al-Quran ayat mana itu. Setelah disampaikan kepada Muhammad, nanti Muhammad disuruh menerangkan ayat-ayat yang telah disampaikan kepada umatnya, yaitu hadis. Ada di Al-Quran, saya lupa. Kira teman saya yang bisa bantu. Ada di Al-Quran itu, setelah ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada Muhammad, maka Muhammad diperintahkan untuk menerangkan ayat-ayat yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umat biar lebih tambah mengerti. Itu ayat ada Al-Quran, tapi saya lupa di mana ya. Jadi saya lupa itu. Ada Di itu, Quran mana? Idis. Mana? Sebentar saya cari, lupa saya. Di antaranya Ada mungkin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin di antaranya itu yang dimaksud. Nabi Muhammad sebagai contoh yang baik. Ya seperti itu, ada ayatnya lebih apa lagi, itu termasuk juga. Jadi ayat Al-Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu setelah diterima, terus Nabi Muhammad menerangkan sejelas. Contohnya kayak salat 5 waktu. Di Al-Quran nggak ada jelas ayat 5 waktu, salat zuhur, azhar. Tapi kan diterangkan di Al-Quran cuma waktu-waktu aja, hari, jam-jamnya aja, pertengahan hari, matahari mau condong atau matahari mau tenggelam, itu kan begitu saja. Maka Nabi Muhammad menerangkan di hadis, kapan-kapan saja waktunya. Begitu Bang Edis. Kamu nggak percaya Jadi, kalau Muhammad menyuruh menghapus semua yang keluar darinya kecuali Quran? Maksudnya? Nah, kan makanya saya bilang, saya coba tampilkan ya hadisnya ya, sebentar ya. Ini ada di buku saya ya. Saya tampilkan dulu. Mudah-mudahan kamu tidak bilang kalau Muhammad itu ada 2 ya. Oke, saya tampilkan dulu. Jadi dalam satu hadis ada tertulis seperti ini ya. Saya tampilkan sebentar. Layar, sabar. Ya, dikatakan begini di sini. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan nih. Jangan kalian menulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Kamu sudah laksanakan belum perintah Muhammad ini? Itulah kecerdasan Nabi Muhammad ya, walaupun tak bisa baca tulis Umi, dia sudah ini memprediksi sebelum ke bahayanya situ kalau dulu. tercampur. Nah, ini jangan menyampingkan ini pembahasan. Tadi kan kamu bilang percaya hadis, sedangkan Muhammad mengatakan itu barang tujuannya agar nggak siapa tercampur. yang menulis dari, dengar dulu, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya menghapusnya. Ini dilaksanakan tidak oleh umat Muslim? Dilaksanakan itu, Dis. Bagaimana mungkin ada yang selain Al-Quran? Padahal Muhammad sudah ngomong dihapus selain Al-Quran. Iya, ya selama kejadian yang bertentangan dengan Al-Quran itu dihapus semua juga. Apa kamu mau revisi perkataan Muhammad? Kamu mau bilang Muhammad gini, barang siapa yang menghapus yang bertentangan dengan Al-Quran dihapus gitu? Kamu merevisi perkataan Muhammad? Hah? Jadi kalau ada hadis, dengar ya, kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu dihapus semuanya juga, ditolak. Di sini bunyinya, sebentar, kita baca pelan-pelan ya. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, ini tulisan aslinya. Terus kamu ingin membuat hadis tandingan, dengar dulu, kamu ingin membuat hadis tandingan yang berbunyi begini. Barang siapa yang menulis dariku yang bertentangan dengan Al-Quran. Kamu mau bikin hadis tandingan? Kapan kami jawabnya kapan?
Ya silakan. Enggak, silakan. bunyi Akhil, coba kamu baca di sini. Iya, sudah Di sini dibaca bunyinya bagaimana? berkali-kali. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, atau bunyinya begini. Barang siapa yang menulis dariku yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Di mana? Ya itu Apa kamu maknanya ingin seperti mengoreksi itu. perkataan Muhammad? Maknanya seperti itu. Jadi kalau ada tentang kisah Nabi Muhammad tapi bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis-hadis seperti itu ditolak. Oke, di mana bunyinya bahwa Muhammad mengatakan barang siapa yang menulis hadis yang bertentangan dengan Quran maka dihapus, mana? Jelas loh ini, saya bacakan ya, saya bacakan. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, nih, jangan kalian menulis selain Al-Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Apa kamu nggak percaya sama Muhammad? Setiap Itu perkataan benar itu dari perintahnya. perkataan dari dihapus Nabi nggak? Muhammad. Dihapus nggak yang selain Al-Quran? Oke, Iya, kalau hadis itu tidak ada Al-Quran bukan? hubungannya Sebentar, hadis itu Al-Quran bukan? Ya bukan. Bukan. Oke, diperintahkan tidak untuk dihapus oleh Muhammad? Waktu Ya itu memang nggak ada suruh hubungannya dengan jangan ditulis. kepribadiannya, nggak bakalan ngapain juga disimpan. Jadi gini, Jis, kalau menceritakan tentang kepribadiannya yang tidak ada hubungan dengan akhlakul karimah, dengan sesuai dengan Al-Quran, maka itu tertolak gitu. Jadi Saya kurang jujur. bukan Perasaan buku saya udah novel. jujur, tapi saya gini loh, modal utama dalam berdiskusi itu adalah kejujuran, teman-teman. Kalau kita nggak jujur pada diri sendiri, bagaimana kita bisa berdiskusi?